Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita awali membaca Ummul Quran Surah Al-Fatihah dan doa belajar. Dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah. Ada yang belum sarapan? Ada. Ada sarapan? Man mau makan Mandi semuanya. Sudah pada mandi? Ada yang belum mandi enggak? Aisyah sudah mandi belum? Coba semua tutup dulu suaranya ya. Tutup dulu suaranya semuanya. Ya, hari ini kita akan belajar tema dan akidah akhlak. Ya, sekarang coba buka bukunya di halaman 54. Oke. Sudah? Kita masuk di subtema yang kedua. Subtema yang kedua ini tentang perubahan energi. Nah, kita masuk di pembelajaran yang pertama. Ustazah mau minta tolong dulu untuk salah satu dari anak-anak untuk membacakan teks yang berjudul perubahan energi. Silahkan. Siapa yang mau baca? Coba Ade baca. Saya sudah. Ade dulu, habis Ade nanti Disti ya. Satu paragraf. Lani sedang membantu ibu. Perubahan energi. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu, bagaimana kompor itu dapat menyala? Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak, tanah, dan gas. Energi pada minyak, tanah, dan gas. Kimia minyak tanah diserap oleh sumbu kompor.
Sumbu kompor disebut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala terjadi perubahan dalam energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Mas. Ya, cukup. Nah, tadi Ade sudah baca tentang perubahan energi. Anak-anak mungkin kalau ke dapur sering melihat orang tuanya memasak, gitu ya. Entah itu pakai kompor gas atau kompor minyak tanah, itu pasti berpikir ini munculnya api dari mana, ya kan? Nah, kemudian juga berpikir kok bisa apinya bisa menyala, gitu ya? Padahal kan yang di dalam kompor itu ada minyak tanahnya saja, nggak ada apinya. Ya, atau gas juga demikian gitu ya, kompor gas. Kompor gas itu muncul apinya dari mana? Nah, gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang perubahan energi. Ternyata energi itu bisa mengalami perubahan. Nah, kalau pada kompor sama misalnya kompor gas ataupun kompor minyak tanah, itu terjadi perubahan energi, yaitu energi kimia menjadi energi panas. Nah, minyak tanah yang ada di dalam kompor sama gas itu termasuk energi kimia. Ya, termasuk energi apa? Energi kimia. Ya. Nah, kemudian setelah kompor menyala, itu akan menghasilkan yang namanya energi panas. Anak-anak kalau dekat kompor terasa panas kan ya? Ya. Ya. Iya, jadi inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan energi dari energi kimia menjadi energi panas. Nah, selain energi panas, itu juga berubah menjadi energi cahaya. Nah, kalau misalnya dapurnya gelap, kemudian kita nyalakan kompor, maka akan menjadi ruangan di sekitar dapur itu akan terlihat terang. Kenapa? Karena ada cahaya yang dihasilkan dari api kompor. Ya. Oke. Selanjutnya kita buka halaman 55. Silakan dibaca Disti. Ustazah 55, Kak. Iya. Buka bukunya di halaman 55. Di layarnya juga ada itu Ustazah. Sudah share materi. Perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja, mata, mulut, tangan, kaki dapat bekerja karena adanya energi, begitu pula bagian tubuh lainnya. Ya, cukup. Nah, Ustazah mau ingatkan anak-anak ya. Kalau membaca itu perhatikan titik, tanda titik dan tanda koma ya. Kalau ada tanda titik berarti membacanya berhenti. Ya. Jangan main tabrak aja. Ya, jadi kalau misalnya membaca satu kalimat ada tanda titik, maka itu tandanya kita harus berhenti. Jangan dilanjutkan, ya. Oke, diingat ya sayang ya. Jadi kalau membaca ada tanda titik, pastikan berhenti. Jangan ditabrak tanda titiknya ya. Iya, sudah. Oke. Nah, itu ya. Jadi ternyata, dengarkan Ustazah, ternyata di dalam tubuh kita itu juga terjadi perubahan energi. Nah, kalau anak-anak bisa lihat di gambar, ya, Beni makan. Ya, makanan yang dimakan oleh Beni itu akan menghasilkan energi di dalam
tubuhnya. Nah, kemudian di gambar yang kedua, makanan yang dimakan itu diolah menjadi energi. Nah, gambar yang ketiga menunjukkan Benny ternyata ketika sudah makan, dia bisa bergerak lebih semangat. Nah, anak-anak bisa lihat, merasakan gitu ya, kalau lagi puasa. Kalau lagi puasa apa yang dirasakan? Lemes, nggak bisa bangun, ya. Mau bangun aja, aduh nggak kuat, ya kan? Lapar, haus, tidak bertenaga, ya. Bahkan kadang sholatnya juga jadi males ya. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, jadi kalau kita misalnya dalam kondisi lapar, misalnya sedang berpuasa, itu menunjukkan bahwa manusia itu untuk bergerak, dia butuh energi. Nah, sumber energinya dari mana? Dari makanan yang kita makan. Makanya kalau makan, supaya tubuhnya menghasilkan energi yang baik, maka makanlah makanan yang bergizi. Supaya apa? Supaya pencernaannya di dalam tubuh itu bagus, ya. Jangan suka makan mie, ya kan? Jangan suka makan makanan yang banyak pengawetnya. Kenapa? Karena energi nanti yang dihasilkan tubuh juga. Tapi kalau misalnya makanan yang kita makan itu mengandung karbohidrat, ya kan, dari nasi, kemudian dari ada proteinnya yang kita dapatkan dari telur, ikan, daging, dan sebagainya. Nah, kemudian yang lain harus makan sayur. Siapa yang nggak suka makan sayur di sini? Ada yang nggak suka makan sayur? Nah, harus makan sayur ya. Kenapa? Karena sayur itu sangat berguna bagi tubuh kita, ya. Kenapa? Karena sayur itu banyak mengandung mineral dan serat yang dibutuhkan dalam pencernaan manusia, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa energi yang ada di dalam tubuh kita yang membuat kita kuat beraktivitas, larinya kuat, itu karena kita makan dan minum. Nah, makanan dan minuman yang diolah di dalam tubuh yang sudah masuk di dalam perut itu berubah menjadi energi kimia. Nah, nanti kalau energi kimia yang ada di dalam tubuh itu menjadikan tubuh kita kuat untuk bergerak, kuat untuk beraktivitas. Anak-anak, coba Ustazah tanya. Misal anak-anak disuruh lari keliling lapangan. Habis itu tidak dikasih minum, tidak dikasih makan, lari lagi misalnya. Kuat tidak kira-kira? Nggak kuat kan? Kenapa? Karena nggak punya energi. Tapi kalau misalnya terus istirahat sebentar, minum, makan, itu kembali kuat lagi untuk berlari. Ya? Ada yang mau tanyain nggak? Semuanya, suara Ustazah terdengar jelas atau tidak? Jelas. Kita jawab pertanyaan yang ada di halaman 55. Ya? Dengarkan perintahnya Ustazah. Coba jawab pertanyaan yang ada di halaman 65. Nomor 1 sampai 5. Ya. Nanti Ustazah kasih waktu 5 menit mengerjakan, sebentar aja ya. Nanti kita akan sama-sama. Nanti Ustazah akan salah satu dari anak-anak untuk membacakan jawaban. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan itu akan ketahuan ya. Apa jawabannya? Siapa yang mengerjakan, siapa yang tidak mengerjakan. Oke?
Dira kemarin beberapa hari kenapa nggak masuk? Telat. Kenapa? Telat. Nggak kedengaran suaranya, Nak? Ustazah. Katanya telat, Ustazah. Oh iya, Ustazah kira nggak ada paket. Nanti kalau misalnya jam Ustazah. 10, sebelum jam 10 masuk aja ya, walaupun telat ya. Ya, Dira? Ya, oke, lanjutkan. Silakan dijawab. Ustazah. Ya. Siapa? Ustazah. Ya, Agnesa. Saya nggak punya buku, terus yang nomor 1 nggak kelihatan, Ustazah, sama nomor 2. Oke, Ustazah kasih kelihatan ya. Nih, pertanyaan nomor 1. Terbaca? Terbaca ya, Agnesa? Ya, Ustazah. Oke, ayo dikerjakan dulu. Nanti Ustazah tanyain satu-satu ya. Siapa yang belum mengerjakan nanti ketahuan tuh. Haikal ada nggak Haikal? Oh ada Haikal. Ayo Haikal dikerjakan. Nanti Ustazah akan tanya tuh. Tiga menit lagi ya. Haikal siap-siap Ustazah tanya jawabannya ya. Nanti Ustazah akan masukkan ke nilai. Siapa yang bisa menjawab, siapa yang tidak bisa menjawab. Ustazah, Ya, boleh tanya? boleh. Yang nomor 1 apa, Ustazah? Nanti kita bahas, kerjakan sendiri dulu. Kalau tanya jawabannya nanti kita akan bahas ya. Kerjakan dulu semampunya. Coba dilihat, kenapa kira-kira kompor itu bisa menyala? Kira-kira ada apa di dalamnya? Ya, nanti aja dijawab kalau Ustazah tanya ya, kalau kita sudah bahas ya. Misalnya kompornya nggak bisa nyala, nah kira-kira itu karena apa nggak bisa nyalanya? Oke, silakan dijawab dulu. Nanti Ustazah akan tanyai satu-satu. Agnesa sudah nomor 1, nomor 2? Sudah? Ini Ustazah kasih lihat yang nomor 2 dan 3 ya. Sudah belum? Ayo kita, Ustazah. Sudah? Sudah.
Oke, nanti dibacakan ini jawabannya ya. Nanti Anissa bacakan jawabannya ya. Ustazah, Ya. saya nomor 3 tidak mengerti. Yang mana? Nomor 3. Tadi sudah Ustazah jelaskan kan ya? Nanti kita akan bahas sama-sama jawabannya. Oke? Sudah selesai? Anissa sudah diisi belum? Sudah. Sudah sampai nomor 5. Nanti Ustazah tanyain jawabannya ya. Ustazah, Ya, tidak. sudah? Oke, kita bahas sama-sama ya. Oke, nanti Ustazah tunjuk, dibacakan jawabannya ya. Nomor 1 pertanyaannya, yang Ustazah tunjuk aja yang menjawab pertanyaannya ya. Nomor 1, mengapa kompor ibu dapat menyala? Ustazah mau tunjuk, coba Anissa. Apa jawabannya Anissa? Anissa, apa jawabannya? Nggak tahu, lo sudah diisi belum? Tadi katanya sudah dikerjakan. Aduh, nggak boleh bohong dong ya. Tadi katanya sudah dikerjakan. Ustazah, saya. Oke, apa Aisyah? Jawabannya Aisyah. Minyak dan tanah. Mengapa kompor ibu dapat menyala? Apa jawabannya? Minyak, tanah, dan gas. Oke, yang lain. Coba Fauzan. Apa jawabannya Fauzan? Karena ada bahan bakarnya. Oke, karena ada bahan bakarnya. Kalau Ade, apa jawabannya Ade? Karena ada bahan bakarnya. Oke. Ya, Disti, apa jawabannya Disti? Karena sama saja. Ya, samanya apa? Karena ada bahan bakarnya. Oke, bagus. Sekarang Haikal, mana Haikal? Apa jawabannya Haikal? Karena ada bahan bakar. Kenapa? Ada bahan Karena ada. bakarnya. Oke, ya jadi nomor 1 jawabannya. Mengapa kompor ibu dapat menyala?
Jawabannya karena terdapat bahan bakar sebagai sumber energi. Ustazah nomor 3. Nomor 3 bentar, kan belum dibahas. Zoom-nya mau habis. 8 menit, 7 menit lagi. Ya, nanti 7 menit mati, masuk lagi ya. Ya. Ini jawaban yang nomor 1 ya. Perhatikan jawaban nomor 1. Karena terdapat minyak dan gas sebagai sumber energi. Itu jawabannya ya. Silakan ditulis yang belum tulis, Anissa. Iya, Ustazah. Oke. Pertanyaan nomor 2. Ustazah minta tuliskan perubahan energi apa yang terjadi saat kompor menyala. Ustazah mau minta jawaban dari Alia. Apa Alia jawabannya, Alia? Dibaca. Mana suaranya Alia? Apa jawaban nomor 2 sayang? Dibaca bukunya sayang, dibaca bukunya. Nomor 2 sudah diisi belum Alia? Alia nomor 2 di bukunya sudah diisi atau belum? Belum. Belum. Kenapa nggak diisi? Ayo diisi dulu ya. Coba, Vika jawabannya apa, Vika? Mana suaranya, Vika? Keluar apinya. Nomor 2, tuliskan perubahan energi apa yang terjadi saat kompor menyala. Suara Ustazah putus-putus enggak? Oke, apa jawabannya nomor 2, Vika? Keluar apinya, Ustazah. Keluar apinya? Belum tepat. Yang lain, coba Yuna. Yuna mana? Ya, coba Yuna, perubahan energi apa yang terjadi pada kompor? Mengeluarkan apa? Api. Ya. Nomor 2 itu jawabannya. Perubahan energi apa yang terjadi saat kompor menyala? Jawabannya adalah perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nih jawabannya. Ya, silakan ditulis jawabannya. Jadi saat kompor menyala itu terjadi perubahan energi, yaitu energi kimia yang berasal dari minyak tanah itu berubah menjadi energi panas. Kenapa? Karena ketika kompor menyala itu akan menghasilkan api. Api kan terasa panas, ya. Silakan ditulis jawabannya. Sudah? Ustazah. Ya. Belum. Ustazah punya saya
Ustazah, Iya. saya perubahan energi kimia menjadi panas atau cahaya. Iya, boleh. Iya, boleh. Menjadi energi panas dan cahaya. Boleh juga. Belum. Oke. Kenapa? Karena api itu ketika menyala dia menghasilkan cahaya. Seperti yang Ustazah bilang tadi kan. Misalnya dapurnya gelap. Nggak ada cahaya sama sekali. Tapi pas kita nyalakan kompor, maka ruangan di sekitar dapur itu akan menjadi lebih terang. Kenapa? Karena ada sumber cahayanya dari api. Suara Ustazah putus-putus nggak ini? Enggak. Enggak. Mudah-mudahan jaringannya bagus ya. Enggak. Ya, ayo Alia, Alia ditulis jawabannya sayang. Alia? Ya. Ditulis jawabannya. Anissa juga, Anissa mana? Anissa sudah ditulis belum jawabannya? Oke, sudah nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3. Pertanyaannya. Siap-siap ya yang Ustazah tulis ya. Tuliskan perubahan energi apa jadi di dalam tubuh kita. Nah, tadi sudah Ustazah sempat sampaikan kan ya, kalau di tubuh kita itu juga terjadi perubahan energi. Suara Ustazah terdengar? Terdengar, Ustazah. Terdengar? Coba Energi kimia di dalam sebentar yang Ustazah tunjuk aja ya. Yang Ustazah tunjuk aja yang jawab karena akan dimasukkan ke dalam nilai. Timur dulu ya semuanya. Sekarang Ustazah minta Hana. Hana apa jawabannya Hana? Nomor 3. perubahan energi kimia menjadi tenaga untuk beraktivitas. Ya, oke, bagus. Selanjutnya, oh iya ada Zaki ya. Zaki cuman bisa menyimak katanya karena lagi sakit, lagi nggak enak badan. Kita doakan ya, semoga Zakinya sehat kembali ya. Mudah-mudahan cepat sembuh Zaki. Teman-teman dan Ustazah doakan. Ya. Selanjutnya Ustazah minta Dira. Apa jawabannya Dira? Nomor 3.